Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim, amma ba'du. Sahabat, kita akan melanjutkan sifat-sifat amal, yaitu episode 3, mahabbah, cinta atau kasih sayang. Amal yang dilakukan atas dasar kasih sayang inilah yang bisa menyebabkan cinta Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Islam ini adalah agama yang kasih sayang. Di dalam Al-Quran pun banyak ayat yang memerintahkan kita untuk berbuat baik dan menyayangi fakir miskin, anak yatim, nabi, musafir, janda, dan manusia yang lainnya. Nabi SAW bersabda, mafhumnya, tidak akan masuk surga kalian sebelum kalian beriman, dan tidak akan sempurna iman kalian sebelum kalian menyayangi orang lain sebagaimana kalian menyayangi diri sendiri. Suatu ketika sahabat Nabi SAW menjamu tamu Nabi SAW, padahal di rumahnya hanya ada makanan tinggal buat anak-anaknya. Lalu sahabat memerintahkan istrinya untuk menidurkan anaknya dan menyediakan makan untuk tamu Nabi SAW. Lalu dia perintahkan istrinya untuk mematikan lampu dan berpura-pura membetulkan lampu, sementara dia pura-pura mengunyah makanan, sehingga dikira tamunya dia ikut makan. Asbab perbuatan sahabat ini turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengenang perbuatan sahabat yang ikram kepada tamu Nabi SAW. Perbuatan sahabat ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Quran untuk mengambil pelajaran dan tauladan sampai hari kiamat, sehingga keesokan harinya Nabi SAW memanggil sahabat tersebut karena Allah ridho pada pelayanannya kepada tamu. Suatu ketika di zaman Nabi Musa AS, ada seorang yang merindukan saudaranya yang tinggal di tempat lain. Saking rindunya dia, maka dia berniat untuk mengunjungi saudaranya itu. Ketika dia pergi dari rumahnya untuk mengunjungi saudaranya itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mencegatnya dan menanyakan niat orang itu mengunjungi saudaranya. Kunjungan banyak sebabnya, karena bisnis, karena jabatan, karena hutang, dan lain-lain. Setelah dicegat oleh malaikat yang menyamar sebagai manusia, malaikat itu bertanya, "Hendak kemana engkau pergi, wahai pemuda?" Si pemuda tadi menjawab, "Aku rindu ingin bertemu dengan saudaraku karena Allah." Lalu malaikat itu bertanya lagi, "Betulkah kamu merindukan saudaramu itu karena Allah?" Pemuda itu menjawab, "Iya, betul." Maka malaikat itu berkata, "Wahai pemuda, sesungguhnya aku ini adalah malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menanyakan perkara ini kepadamu. Jadi dengarkanlah bahwa sesungguhnya Allah merindukanmu sebagaimana kamu merindukan saudaramu." Bekal-bekal akhirat cuma hanya dua saja. Yang pertama cinta kepada Allah, yang kedua menyayangi makhluk. Dalam suatu riwayat dikatakan, barang siapa menyayangi yang ada di bumi, maka yang di langit akan sayang kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Haqqat mahabati, wajib aku mencintai." Yang pertama, lil mutahabina fiyya, orang-orang saling mencintai karena aku. Hadis Nabi SAW mafhumnya, barang siapa mencintai seorang karena Allah Ta'ala, menghormati Robnya, maka dia akan mampu memperoleh keagungan dan rahmatnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, lil mutawassilina fiyya, orang menyambung silaturahmi karena aku. Hadis Nabi SAW mafhumnya, "Ya Uqbah, maukah kamu aku beritahu tentang akhlak penghuni dunia dan akhirat yang paling utama, yaitu menghubungi orang yang memutuskan hubungan denganmu." Hadis riwayat Al-Hakim. Yang ketiga, lil mutanassihiyya fiyya, yang saling menasihati pada jalanku. Hadis Nabi SAW mafhumnya, sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Sahabat bertanya, bagi siapa ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, dan bagi umat muslim. Hadis riwayat Nasa'i. Yang keempat, lil mutazawirina fiyya, yang saling menziarahi karena aku. Hadis Nabi SAW mafhumnya, mereka akan duduk dalam mimbar-mimbar bercahaya di saat orang-orang ketika itu sedang mengalami kesusahan yang hebat, padahal mereka bukan dari golongan para nabi ataupun para syuhada. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, mereka yang bertemu dan berpisah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, lil mutabadzilina fiyya, yang saling memberi pada jalan. Hadis Nabi SAW, adakah kamu mencintai surga? Sahabat menjawab, ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda, senangkanlah saudaramu dengan apa yang engkau sukai bagi dirimu. Hadis riwayat Ahmad. Nabi SAW bersabda,
orang-orang yang saling berkasih sayang karenaku akan berada di dalam naungan bayangan arsy pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Semua perkara-perkara ini yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala cinta pada hambanya terdapat dalam amalan-amalan dakwah. Apa itu dakwah? Yaitu mengajak manusia cinta pada Allah dan Allah cinta pada manusia. Kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bagaimana caranya agar aku bisa mendapatkan cintamu?" Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ajalah orang-orang untuk mencintaiku, maka aku akan mencintaimu." Doa Nabi Daud alaihissalam, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon agar aku dapat mencintaimu, mencintai orang-orang mencintaimu, beramal dengan amal yang dapat menyampaikanku untuk cinta kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kecintaanku kepadamu melebihi kecintaanku pada diriku, pada keluargaku, dan bahkan melebihi cintaku pada air yang dingin di waktu panas terik di padang pasir." Ada 4 akhlak yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menyambung silaturahim dengan yang memutuskan. Yang kedua, memberi kepada yang tidak mau memberi, bakhil kepada kita. Yang ketiga, berbuat baik kepada yang menzalimi kita. Yang keempat, memaafkan dan mendoakan orang yang bersalah kepada kita. Rumus agama, apabila kita buat dakwah maka akan melahirkan kasih sayang. Apabila telah wujud kasih sayang, maka akan ada kesempurnaan iman. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah kepada kita berupa surga Allah taala. Kasih sayang kepada umat yang paling utama, memikirkan bagaimana nasib mereka di akhirat, bukan hanya memikirkan keselamatan sekejap saja di dunia ini. Tidak mau masuk neraka, maka ajak orang untuk menjauhi neraka. Kalau mau masuk surga, ajak orang untuk masuk surga. Kuncinya adalah solat. Kunci surga ini merupakan 5 gigi, yaitu solat wajib 5 waktu. Menurut ulama, amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai pada para nabi hanya 2 saja. Yang pertama, mengajak seluruh manusia cinta kepada Allah, dan yang kedua, memikirkan cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa cinta kepada manusia. Contoh kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah. Yang pertama, sayangnya Nabi SAW pada Abu Jahal, pamannya yang sering menyakitinya, tetapi Nabi SAW tetap mengunjunginya untuk mengajaknya kepada Islam berkali-kali, sehingga turun firman Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak akan beriman. Yang kedua, ikramnya Nabi Musa alaihissalam kepada Firaun, sampai dia mendoakan Firaun setiap mendapatkan musibah agar selamat. Dan perbuatan ini selalu dilakukan Nabi Musa alaihissalam hingga 9 kali musibah agar Firaun selamat. Walaupun Firaun berulang-ulang menipunya dengan janji mau masuk Islam, hingga Allah Subhanahu wa taala membuat keputusan untuk menghancurkan Firaun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr. Yang pertama, demi masa atau waktu asar. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah, berarti bukan perkara kecil dan kepastiannya adalah mutlak. Sumpahnya demi waktu asar yang menunjukkan waktu dunia sudah menjelang senja, mau habis waktunya. Yang kedua, sesungguhnya seluruh manusia ini dalam kerugian. Maksudnya, ini adalah keterangan mengenai keadaan manusia yang sesungguhnya. Yang ketiga, kecuali 3 jenis manusia saja yang tidak merugi. Yang pertama, orang beriman. Yang kedua, orang beramal soleh, bukan hanya dalam pembicaraan. Dan yang ketiga, orang yang saling menasihati dalam kebenaran, perkara yang hak, la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, dalam kesabaran, bukti cinta yang hakiki. Maksudnya adalah, ini adalah tingkatan manusia setelah beriman. Maka untuk membuktikan imannya, dia akan beramal soleh. Bukan iman di mulut saja, tetapi membuktikannya dalam amalan. Setelah beramal, selanjutnya dia pun berdakwah. Dakwah seperti apa? Yaitu saling menasihati dalam perkara yang hak, yaitu mengajak orang kepada kalimat la ilaha illallah, dan saling menasihati dalam kesabaran. Kesabaran ini adalah bukti cinta yang hakiki. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, tidak ada kemuliaan yang lebih utama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang melebihi sifat sabar. Apa itu sifat sabar? Contohnya adalah seorang ibu sedang menimang anaknya, lalu anaknya mengincingi dan memberaki ibunya. Si anak membalas kebaikan ibunya dengan keburukan, tetapi ibunya tetap sabar, sayang kepada anaknya. Sedangkan sayang Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, mafhumnya,
kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hambanya ini 70 kali melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk memahami sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala telah ridhoi, yaitu mahabbah kepada seluruh makhluk, kasih sayang kepada seluruh makhluk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk mengamalkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini tamal insyaallah. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.